Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah hari sebagai pengganti dari sesi live tanya jawab sekolah muamalah ANB angkatan yang ke-14 pada sesi yang keempat, yang dimana pekan kemarin ada udzur sehingga kita harus menundanya dan kita ganti pada hari ini. Dan alhamdulillah kali ini kita bersama Ustadz Ami Nurbaiz dan beliau berada di tengah-tengah kita. Dan nanti untuk pertanyaan peserta sekolah muamalah ANB ya, angkatan yang ke-14, silahkan nanti teman-teman untuk raise hand, angkat tangan. Nanti kita akan memilih peserta yang pertama atau yang teratas di raise hand. Kemudian kami juga akan membacakan pertanyaan di chat. Nanti silahkan menulis pertanyaan di chat. Nanti insya Allah akan kita bacakan. Baik, mari kita sapa Ustadz Ami Nurbaiz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah. Jumlah peserta angkatan 14 berapa? 172. 172. Alhamdulillah. Masih stabil dari ini yang ikut dalam live session. Kalau kita lihat ada berapa ini? 32. Berarti yang lain mudah-mudahan nonton lewat online. Iya, insyaallah. Ya. Kita langsung saja Ustaz untuk Baik, bismillah. Insyaallah kita boleh mulai. Bismillah. Baik. Kita akan memilih peserta yang resen untuk bertanya. Di sini ada Ibu Arini. Silahkan untuk open mic-nya. Silahkan buka speakernya. Baik. Ya, assalamualaikum. Bismillah, Ustadz. Apa terdengar jelas suara saya? Alhamdulillah terdengar. Oh ya, ya. Terima kasih. Afwan, Ustadz izin bertanya. Saya mencoba mendengarkan kajian di YouTube tentang akad istisna yang Ustadz jelaskan. Nah, kalau di sana kan penjelasannya akad istisna itu tentang jual beli rumah, di mana di situ ada customer, developer, dan ada banknya gitu. Banknya sebagai perantara di situ. Nah, kan katanya kalau akad istisna itu boleh jika produsen dan dalam hal ini bank dan developer sudah bergabung gitu kan ya Ustadz. Nah, namun yang ingin saya tanyakan, misalnya bank sama developer kan sudah bergabung nih. Bank sama developer sudah bergabung. Setelah itu kan katanya boleh melakukan akad dengan customer jika sudah bergabung. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah pihak developer harus mengetahui berapa harga yang diberikan kepada bank kepada customer, atau misalnya ya udah terserah bank mau ngasih harga berapa, developer nggak perlu tahu gitu. Dan kwitansinya misalnya boleh dari pihak banknya gitu, dari pihak bank langsung ke customer. Nah, itu yang pertama tentang akad istisna. Dan yang kedua, Afwan Ustadz, untuk akad mudharabah. Misalnya kan akad mudharabah itu kan bisa ya Ustadz, misalnya investornya ada beberapa orang gitu. Dan ada satu pengelolanya. Nah, misalnya investornya ada 3 orang, Ustadz. Nah, dari 3 orang ini misalnya misalnya ada 3 orang, 60% yang B sama C-nya 20%, 20%. Nah, kalau akad mudharabah ini kan dia harus dari bagi hasil ya Ustadz ya, dan pengkalinya juga harus dari hasil kan, tidak boleh dari modal. Nah, bagaimana misalnya kalau pada saat bagi hasil itu persentasenya itu kan misalnya yang paling besar itu dari saya misalnya 60% ya Ustadz. Nah, jadi misalnya pada saat bagi hasil dibicarakan dengan para investor, misalnya dari bagi hasil Afwan ya misalnya karena ini saya yang ibaratnya yang paling besarnya atau saya yang dapat proyeknya, jadi misalnya nanti yang B sama C dapatnya hanya 15%, 15% gitu. Dan kalau misalnya para investor B dan C ini setuju, apakah diperbolehkan Ustadz gitu. Syukur itu saja Ustadz. Baik, alhamdulillah. Coba kita tuliskan berikut ini. Pertanyaan Anda yang pertama berkaitan dengan akad musyarakah antara bank dengan developer.
kurang lebih seperti ini. Jadi developer dengan bank melakukan kerjasama untuk membuat sebuah unit, lalu dijual ke customer dengan akad istisna. Sehingga akad istisnanya adalah antara pihak developer dan bank. Ini saya sebut dengan pihak satu, karena mereka merger berarti mereka sudah jadi satu pihak. Kemudian customer ini sebagai pihak kedua. Sehingga akad istisnanya terjadi di sini, pihak satu dan pihak dua. Insya Allah tidak ada masalah karena mereka bisa memproduksi. Sehingga posisi bank sebagai penyedia dana, sedangkan developer sebagai produsen atau yang membangun rumah. Tapi mereka kerjasama. Selanjutnya kita bahas dari akad kerjasama antara developer dengan bank. Developer dengan bank, dia melakukan akad musyarakah. Nah, apakah saat penjualan ke customer, bank harus memberitahu ke developer? Jawabannya, pada asalnya keuntungan musyarakah itu dibagi pada posisi kedua belah pihak sama-sama saling tahu. Sehingga tidak boleh ada yang ditutupi. Maka dalam hal ini apakah bank harus memberitahu? Jawabannya harus. Bank harus memberitahu. Berarti developer punya hak untuk mendapatkan informasi tentang keuntungan bank. Developer berhak dapat info. Begini ya. Bagaimana kalau misalnya dia menggugurkan haknya? Ya sah-sah saja. Dia punya hak untuk dapat info, tapi dia gugurkan haknya. Ya sudahlah, saya nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya nanti saya terima sekian. Nanti saya dapat untung sekian. Terserah Bapak mau tetapkan berapa. Bolehkah seperti itu? Boleh saja. Asal posisi developer setuju dengan itu. Karena dia yang punya hak dan dia berhak untuk menggugurkan haknya. Nah, maka dalam muamalah di sinilah kita bisa lihat ya. Dalam muamalah itu nggak kaku kayak kegiatan ibadah yang harus saklek. Karena namanya muamalah berkaitan dengan masalah hak sesama hamba. Kalau yang punya hak menggugurkan, selesai. Kecuali kalau itu kewajiban syariat. Sehingga hak di sini digugurkan, tidak berlaku. Seperti saling ridho dalam transaksi riba. Ini kan saya ridho, si A ridho. Kita saling ridho. Hak saya dan hak A. Tapi kita bertransaksi riba. Ya, saling ridho untuk maksiat tidak boleh. Saling ridho untuk maksiat tidak boleh. Kalau saling ridho untuk hal yang mubah, tidak ada unsur maksiat, hukum asalnya diperbolehkan. Sehingga dalam hal ini kalau misalnya pihak developer memberi kelonggaran kepada pihak bank, ya terserah abang ya. Wahai abang mau harga sekian terserah abang. Yang penting pokoknya saya dapat sekian persen. Silahkan, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya terkait akad mudharabah dengan banyak investor. Saya tulis saja banyak investor dan banyak pengelola. Boleh nggak salah satu investor dan pengelola mendapatkan jatah yang lebih banyak? Jawabannya boleh, kembali kepada kesepakatan. Sehingga kalau di situ melibatkan 3 orang, ya berarti kembali kepada kesepakatan 3 orang tersebut. Yang kami biasanya ngasih rumus, boleh sebut rumus ya, bahwa hasil itu dibagi secara garis besar pada 2 posisi. Yang pertama adalah posisi modal. Yang kedua posisi kerja. Misalnya modal dikasih berapa? Anggaplah 40%. Berarti kerja dikasih porsi 60%. Begini. Lalu modal ini ada 4 orang misalnya. Nah, yang kerja itu ada anggaplah 2 orang. Sehingga dari A, B, C, D terlibat modal semua. Tapi yang kerja cuma A dan B saja. C dan D tidak kerja.
Berarti nanti jatah A bisa dapat lebih banyak, jatah B bisa dapat lebih banyak daripada jatahnya C dan D. Anggaplah misalnya di sini ada keseragaman, sehingga semua modalnya sama. Usaha itu 100 juta, masing-masing tanam modal 25 juta, seragam ya. Kerjanya A dan kerjanya B sama. Berarti kira-kira haknya A berapa? Hak untuk A mendapatkan di sini ya, 1/4 dari 40%, 1/4 dari 40% ditambah setengah dari 60%. Maka dia dapat 10% plus 30%, 40% dari hasil. Nanti jatah B kurang lebih sama sebagaimana jatah A. Nanti jatah C, karena dia nggak ikut kerja, maka dia dapat 1/4 dari 40%, 10% saja. Nah, dari sini A dapat 40%, B 40%, C 10%, yang D sama dengan C, 10%. Ya, ini kan totalnya 100% dari hasil. Ini hanya contoh ya. Sehingga kalau mau detail modal dan kerja ini dibagi terlebih dahulu. Nah, nanti akan ketemu seperti ini. Baik, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Baik, kita beralih pertanyaan di chat, Ustaz. Ini agak panjang dari Ibu Yuni ada. Beliau bertanya, dari materi yang sudah Ustaz sampaikan, belum ada penjelasan tentang marketer. Apa boleh dijelaskan sedikit, Ustaz? Terus yang kedua, apakah minta penjelasan tentang marketer? Oh iya, minta penjelasan terkait dengan marketer. Kayaknya just tip ya, Ustaz ya. Ya, marketer di bidang apa kan banyak sekali. Tapi secara umum begini, kami selalu menekankan perbedaan antara wakil dan trader. Jadi Anda mau sebut marketer, mungkin ini materinya lebih banyak di dropshipper ya, dropshipping. Kemudian dropshipper, terus apa lagi? Reseller. Ini semuanya bukan istilah syariat. Artinya kata-kata seperti ini ada di mana, Pak? Ya, itu bukan ada di dalil. Itu adalah istilah yang ada di masyarakat, terutama untuk tren jual beli online seperti sekarang. Apapun sebutannya, mau disebut marketer, dropshipper, reseller, itu kan istilah orang. Tapi secara umum di situ ada dua. Pertama, sebagai wakil pemilik barang. Posisi mereka sebagai wakil pemilik barang. Sehingga kalau marketer, dropshipper, reseller adalah wakil pemilik barang, berarti mereka harus bekerja sebagai wakil. Alias nanti dia hasilnya dari fee yang dia dapatkan. Kemudian apa lagi? Dia harus dapat izin dari pemilik barang dan seterusnya. Yang kedua, sebagai trader. Trader itu beli putus, lalu jual ulang. Nah, berarti untuk trader itu kan posisinya di sini ada supplier ya. Kemudian ada marketer, lalu ada customer. Baik, supplier berakad dengan marketer, melakukan akad. Ini akad 1. Nah, di posisi akad 1, supplier berposisi sebagai penjual 1. Berarti marketer di sini berposisi sebagai pembeli 1. Lalu
marketer bertransaksi dengan customer. Nah, di sini berubah menjadi pembeli 2. Maka marketer berubah menjadi penjual 2. Nah, kurang lebih seperti inilah skemanya. Berarti posisi marketer di situ berubah, yang awalnya jadi pembeli sekarang jadi penjual. Begitu. Kalau wakil kan tidak ada proses seperti ini. Dia disuruh orang nanti dapat fee sesuai yang disepakati. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, Masih lanjutannya Ustaz. Apakah boleh reseller atau marketer itu menaikkan harga jual ke konsumen di atas harga yang sudah ditentukan oleh supplier? nah status dia apa? Wakil atau trader? Kalau dia statusnya trader kan bebas. Saya sudah beli dari supplier. Ya selanjutnya hak saya, terserah mau saya jual berapa. Kecuali kalau ada kesepakatan. Kamu boleh beli dari saya dengan syarat kau harus jual sekian. Oke, setuju. Nah, kalau setuju, Anda tidak boleh keluar dari kesepakatan ini. Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu, tiba-tiba pihak supplier kemudian menekan, kamu harus jual sekian. Loh, tadi kan ada kesepakatan harus jual segitu. Barang ini sudah saya beli jadi milik saya, terserah saya. Ya, kalau dia posisinya sebagai trader. Tapi kalau dia sebagai wakil, ya harus nurut sama yang memiliki barang. Karena dia wakil, dia ngikutin sesuai orang yang mewakilkan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut di resen Ustaz. Ini ada Bapak Ahmad Syah dari Jambi. Silakan untuk membuka mic-nya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Alhamdulillah Ustaz, izin bertanya Ustaz, tentang skema murabahah, tapi murabahahnya material bahan bangunan Ustaz. Kami lembaga keuangan syariah itu mendapat pesanan ya atau nasabah kami pengen membeli barang berupa material bangunan itu seperti batu bata, pasir, semen, besi, keramik dan lain-lain Ustaz. Kemudian lembaga keuangan ini pergi ke toko bangunan untuk membeli bahan tersebut. Nah, setelah bahan dibeli dan dicek oleh lembaga syariah, kami meminta toko bangunan mengirimkan material tersebut kepada nasabah LKS. Nah, setelah semua material sampai di rumah yang bersangkutan dan diterima oleh nasabah, pada hari berikutnya nasabah datang ke kantor untuk akad. Dan di dalam akad tadi tidak ada pasal denda keterlambatan dan asuransi. Apakah skema seperti ini dibolehkan? Karena mengingat material yang dibeli ini tidak memungkinkan untuk kami bongkar muat di kantor LKS, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kedua tentang denda keterlambatan, Ustaz, di lembaga keuangan syariah. Itu apakah dibolehkan yang takzir itu, Ustaz? Demikian saja. Jazakallah khair. Sebelumnya, apakah LKS mengutus karyawan atau wakilnya untuk datang ke rumah nasabah sebelum transaksi? Tidak Ustaz, cuma di foto aja Ustaz. Kami beli ke toko bangunan, kemudian kami minta toko bangunan ngirim, nanti nasabah yang memutu bahwa barang sudah diterima gitu. Iya. Baik. Kita punya satu panduan bahwa dilarang menjual barang yang sudah dibeli, dilarang menjual barang yang sudah dibeli sampai diterima terlebih dahulu, sampai diterima dulu. Sehingga kalau di sini ada A sebelah LKS ya, kemudian di sini ada toko bangunan, oke. Kemudian di sini ada A. Baik. LKS membeli ke toko bangunan aneka yang dibutuhkan oleh A sesuai pesanan A. Lalu
toko bangunan tadi mengirim langsung ke tempatnya A karena tidak mungkin bongkar muat. Setelah itu si A datang ke LKS untuk melakukan akad. Jadi kalau kayak gini ceritanya, yang akad siapa itu dengan toko bangunan? LKS, Pak. Nah, LKS kan dia nggak nerima barang sama sekali. Dia cuman transfer ke toko bangunan. Lalu setelah itu dia minta kirim ke A secara langsung, yang nanti aja menjadi customernya. Kemudian A bertransaksi dengan LKS, begitu? LKS datang ke toko bangunan, Ustaz. Nah, jadi LKS datang ke toko bangunan. ya, Nah, kemudian apakah sudah diterima waktu sebelum pengiriman? Tidak, Ustaz. Iya, sekarang kita lihat hadis berikut ini. Dan barangkali ini hadis sudah cukup sering ya, kita baca ya. Ini adalah keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dari Tawus, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyabi'ar rajulu ta'aman hatta yastawfiya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual makanan sebelum dilakukan istifa. Yang dimaksud sebelum dilakukan istifa adalah diterima oleh pihak konsumen ketika dia mau jual ulang. Nah, dia belum menerima, dia belum istifa, berarti dia belum menerima itu, belum dipisahkan dari barang toko. Kemudian Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas, faqultu lahu, lalu aku tanya, kaifa dzalik? Kenapa itu tidak boleh? Qala, jawab Ibnu Abbas, dzalika darahim bidarahim wa ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang, sementara makanannya tertunda. Nah, itu skemanya kayak gini, Pak. LKS beli ke toko bangunan dengan transfer atau dengan datang, kemudian toko bangunan kirim ke A, lalu A bertransaksi dengan LKS. Misalnya, ini 10 juta. LKS keluar 10 juta untuk belanja ke toko bangunan. Nanti A akan nyicil ke LKS senilai 12 juta. Kalau skemanya seperti ini, kata Ibnu Abbas, hakikatnya uang ditukar dengan uang. Di mana Pak posisi uang ditukar dengan uang? Nah, coba Anda fokus di A. Fokus di LKS. Kalau di LKS ini kita buat skemanya, berarti yang terjadi adalah keluar 10 juta, masuk 12 juta. Ini kan hakikatnya kayak gitu. Karena dia tidak menerima barang sama sekali. Maka seolah-olah terjadi akad pertukaran uang 10 ditukar dengan 12. Ini kan tidak boleh yang kayak gini. Ini penjelasan Ibnu Abbas. Jadi kenapa ini tidak boleh? Karena hakikatnya itu seperti tukar-menukar uang dengan uang. Jadi solusinya gimana, Ustaz? Nah, sekarang saya mau bicara solusi. Anda tidak mungkin bongkar muat ya. LKS tidak mungkin bongkar muat barang itu, dan effort seperti itu akan menyebabkan harga jadi makin naik. Nah, barang diterima oleh A di sini. Maka seharusnya ini enggak ada dulu sebelum LKS datang ke A. Nah, posisi barang di A ini titip di customer. Lalu orang LKS datang ke tempatnya A. Sudah ngecek barang yang mau diakadkan ini ya. Sudah ada di tempat A. Baik, kami terima barangnya sekarang jadi milik LKS, tapi dititipkan di tempatnya A. Nah, selanjutnya LKS mengundang kepada A, besok silahkan datang ke kantor untuk akad. Barang sudah kami terima, tapi titip di tempat Bapak. Nah, datanglah A ke LKS.
andaikan saya sebagai A, saya akan gunakan itu untuk kesempatan menekan LKS. Jadi Pak, harganya berapa? Nah, LKS bercerita, kami murabahah ya Mas, 10 juta kami dapatkan dari toko bangunan. Sekarang kami jual ke Bapak 12 juta, dicicil selama setahun. Saya kalau sebagai A kan berat nawar tuh. Pak, kalau 12 juta saya nggak mau Pak. Kalau mau 10 juta 100 ribu. Saya cuma lebihkan 100 ribu. LKS keberatan, nggak bisa Pak. Kalau begitu kami nggak jadi. Ya sudah, kalau nggak jadi saya mundur. Barang kan ada di tempatnya A. Coba silahkan LKS ambil barangnya. Sudah dikirim, tapi belum akad. Nah, Ya, resikonya mungkin ada di situ. Ini kalau customernya pintar ya. Ya, saya enggak mau kalau 1.200.000. Saya maunya 1.100.000. 10 juta 100.000. Kalau mau segitu, kalau enggak ya saya mundur. Nah, mungkin LKS akan kelabakan. Nah, nanti barang itu kita jual kemana kalau enggak diturutin kemauan dia. Akhirnya bisa jadi LKS terus dia ya style kendo ya. Dia walls turunkan harga, ya sudahlah, yang penting laku. Lepas 10 juta jadi 10 juta 100.000 daripada gak laku. Nah, itu kalau jadi A, dia punya celah demikian. Tapi mungkin nasabah A tidak akan sampai segitu. Tapi cara seperti ini boleh. Jadi titip dulu di customer, lalu akad setelah orang LKS menerimanya. Wallahu alam. Nah, Ustaz, jelas insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertanyaan kedua Ustaz tentang takzir, itu Anda pernah lihat video antum tapi potongan itu dibolehkan. Itu Ya, gimana? jadi takzir, kata kuncinya kan gini ya. Takzir ini kan hukuman. Hukuman itu berlaku bagi siapa? Orang zalim. Begini Pak ya. Sehingga kenapa boleh diberi hukuman? Karena dia zalim. Dan zalim dalam utang itu bentuknya adalah bisa bayar tapi tidak mau bayar. Inilah zalim dalam utang. Sehingga kalau ada nasabah yang secara lahiriah dia mampu, masa kendaraan kayak gitu, fasilitas dia punya kayak gitu, tapi kok nyaur utang, bayar utang dia nggak mau, berarti dia zalim. Nah, ketika zalim dia berat diberi hukuman. Itulah yang disebut dengan takzir. Nah, hukuman ini nanti diwujudkan dalam bentuk kegiatan sosial. Karena Bapak telah melanggar, maka Bapak harus menderma untuk kegiatan sosial. Ya, walaupun tidak semudah seperti yang diteorikan, karena karakter orangnya saja sudah zalim dari awal. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas Allah yahfadzukum. Baik, kita beralih di chat Ustaz. Ini ada Ibu Rita Juniarti, beliau bertanya, untuk pembiayaan di BMT dengan akad rohn atau gade, apakah diperbolehkan? Di mana anggota menggadekan motor atau mobil, tapi yang diserahkan hanya BPKB-nya saja. Kemudian ditaksir nilainya dan 80% dari nilai taksiran adalah maksimal besaran pembiayaan. Setelah Anda belajar fikih muamalah, nanti Anda akan bisa mengenali bahwa istilah itu paling tidak penting. Kenapa? Karena hanya penggunaan istilah itu orang bisa menyelewengkan. Dalam masalah muamalah, mau istilah rahan, mau istilah murabahah dan seterusnya, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi gade itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Kemudian istilah jual beli baik itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya, maka yang lebih penting bukan masalah penyesuaian istilah. Sehingga kalau hanya wajah syariat diwakili istilah, ini salah besar. Karena syariat Islam itu datang di tengah orang Arab berbahasa Arab. Bukan orang Arab berbahasa Inggris atau berbahasa Melayu. Tapi mereka sudah berbahasa Arab. Sehingga mereka menggunakan istilah-istilah yang dipakai dalam muamalah yang mereka gunakan. Maka jangan sampai kita punya pemahaman
hanya dengan mengubah nama pakai bahasa Arab berarti sudah syariah. Ini jelas salah. Karena memang Islam datang dari Arab. Tapi bukan berarti bahwa semua yang berbau Arab mewakili Islam. Karena ketika Islam datang, masyarakat Arab yang jahiliyah itu dalam keadaan berbahasa Arab. Baik, walaupun syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi tidak semuanya berbahasa Arab. Nabi yang berbahasa Arab hanya ada 4. Nabi Hud, Saleh, Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Dzar, sisanya bukan orang Arab. Padahal jumlah Nabi ratusan ribu. Baik, maka Anda jangan terpaku dengan ini akadnya rohan kok. Rohan itu ya gadai itu. Mau sebut rohan, mau sebut gadai sama saja. Ini akadnya ini. Jangan terpaku dengan nama ya. Sehingga saya minta teman-teman yang sudah belajar di sekolah muamalah ANB, saya kira paham tentang prinsip seperti ini. Nah, selanjutnya setelah kita memahami itu, sebenarnya gadai yang syar'i itu gimana sih? Gadai syar'i adalah akad gadai yang nilai utangnya tidak ada penambahan. Kalau sebatas gadai saja, tapi nilai utangnya ada penambahan, ini riba. Jadi yang lebih penting bukan gadainya, tapi adakah penambahan. Kalau tadi Anda bercerita, di situ antara A dan pegadaian, A menyerahkan BPKB. Lalu pegadaian memberikan 80% dari nilai motor yang digadaikan, misalnya nilai barang yang digadaikan, nilai kendaraan yang digadaikan. Baik, berapa nilai kendaraan yang digadaikan? Nilai kendaraan yang digadaikan anggaplah 80%, berarti misalnya berapa? 20 juta. Udah. Maka dalam hal ini pegadaian memberikan pinjaman senilai 20 juta kepada A. Pertanyaannya, A harus mengembalikan berapa? A harus mengembalikan berapa? Ya 21 juta atau 22 juta, Pak. Nah, tambahan itu statusnya apa? A mengembalikan ke sini 22 juta. Pertanyaannya, A mengembalikan senilai 22 juta, itu statusnya apa? 2 juta itu apa? Ya, itu tondo tresno. Itu riba ya. Ini kan riba. Riba. Nah, riba itu kan berbahasa Arab. Riba yang syar'i enggak ada kan? Ini riba. Hukumnya apa? Haram. Maka tidak ada peluang dapat untung untuk objek atau transaksi gadai. Saya pernah ngisi workshop di salah satu kota. Selesai workshop, tiba-tiba ada salah satu jamaah, salah satu peserta maju. Alhamdulillah sekarang Pak Ustadz, saya paham, saya sudah punya satu peluang bisnis yang bagus dalam masalah seperti ini. Saya tanya, apa Pak? Saya mau buka pegadaian syariah. Caranya Pak? Terus dia cerita kayak gini ya, gini. Pak, pegadaian syariah itu hanya mungkin dilakukan kalau Bapak nggak ambil untung. Jadi Bapak keluarkan uang 20 juta, balik 20 juta. Bapak keluarkan uang 30 juta, balik 30 juta. Nah terus saya dapat untung dari mana? Ya enggak ada Pak. Nanti untuk karyawan dan seterusnya. Nah makanya
Bapak harus nanggung kerugian, tapi Bapak nggak boleh dapat untung. Berarti nggak bisa, ya nggak bisa. Akad utang, gadai dan seterusnya itu akad non komersil. Dibuat komersil langsung jatuh riba. Jadi tidak boleh ada model komersil seperti ini. Wallahu alam. Baik, kita beralih di Rasen, ada Bapak Adi Wiguna. Ya, ada Bapak Adi Wiguna, silakan untuk membuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Ana ada pertanyaan melenceng dari materi minggu ini. Ana pengen tahu lebih detail tentang riswah, Ustadz. Jadi kita terbuka terhadap fakta bahwa saat ini riswah ini mengakar rumput, Ustadz ya, di kondisi masyarakat kita, terutama di bisnis yang sifatnya B2B gitu, Ustadz. Nah, yang Ana mau tanyakan, apakah mungkin lebih ke contoh kasus, Ustadz ya. Jadi misalnya Ana supply suatu barang ke perusahaan, Ustadz. Di mana perusahaan itu kan tentu pemegang keputusannya adalah purchasing atau kepala di bidang tersebut gitu, Ustadz ya. Nah, yang Ana pahami bahwa jika mereka meminta uang terima kasih atau apa sebagainya, maka itu pasti riswah gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan Ana, bagaimana kalau Ana punya kenalan di perusahaan itu, bekerja di divisi yang lain, tidak terkait dengan purchasing dan terkait dengan divisi yang membutuhkan suplai dari Ana. Kemudian dia membantu Ana untuk bisa suplai ke perusahaan itu. Apakah dia berhak atas fee dari Ana? Apakah itu juga tergolong riswah, Ustadz? Begitu. Baik. Jawabannya sama, Pak. Karena keberhasilan Bapak untuk bisa memasukkan barang ke perusahaan tersebut atas bantuan orang dalam, dan siapapun dia, baik dia di bagian purchasing maupun dia di bagian yang lain, tapi posisi dia sangat menguntungkan bagi Anda karena dengan keberadaan dia, jadi Anda bisa mensuplai barang ke perusahaan itu. Hukumnya haram, tetap tidak boleh. Tetap Namun di sini tergolong ada dalam riswah. Ya, masuk kategori riswah. Tapi di sini ada peluang yang meringankan, yaitu ketika Bapak, karena ini kan perusahaan swasta ya, ketika Betul. Bapak minta izin dan terus terang kepada pihak perusahaan, sehingga sampaikan saja, saya atas bantuan si A ini, saya bisa ngasih suplai barang ke perusahaan Bapak, boleh nggak saya berterima kasih kepada si A dengan memberikan sesuatu kepada si A. Kalau owner menyetujui, tidak apa-apa Pak, silakan, itu hak Bapak kalau mau dikasihkan ke si A. Selesai. Berarti dalam hal ini itu adalah hak yang harusnya Bapak berikan dari perusahaan ke perusahaan B2B, tapi diterima oleh A, sehingga seharusnya itu miliknya perusahaan, bukan miliknya A. Maka dalam kondisi ini Bapak harus minta izin kepada owner perusahaan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, kita beralih di chat Ustaz terkait dengan just tip. Di sini ada Ibu Nurul Ainun. Beliau bertanya, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, Ana mau tanya, teman Ana pernah menawarkan produk luar negeri dengan just tip ke pasangannya. Ana tertarik karena ia menceritakan diskon setelah barangnya sampai di kota asal. Teman Ana memberitahu bahwa ada uang tambahan sekitar 20% dari harga produk dikarenakan harus membayar bea cukai. Apakah transaksi ini diperbolehkan, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, masalah harga, kemudian diskon dan seterusnya dalam kegiatan just tip itu sesuai kesepakatan. Cuman yang lebih penting di sini adalah perlu ditegaskan dulu posisi just tipper tadi. Apakah dia wakil, tolong dong carikan barang, ataukah dia trader,
Sehingga kalau posisi dia sebagai wakil, tolong carikan barang ini, nanti saya ganti. Nah, maka nanti dia nggak bisa ngambil margin. Yang bisa dia dapatkan hanya fee, bukan margin. Yang kedua, apabila posisi dia adalah trader, berarti dia beli dari toko yang ada di luar negeri tadi, kemudian dia kirim ke Indonesia. Nah, kalau seperti ini posisi dia trader. Nah, trader tadi setelah beli diterima terus ditawarkan ulang, jadi beli nggak harganya sekian. Kalau dia jadi beli ya lanjut, kalau nggak jadi beli dia punya hak untuk tidak jadi beli. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang di Resen ada Bapak Budi Arianto, silakan untuk membuka mic-nya. Silakan Bapak Budi. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, Ustaz, begini Ustaz, Ana akhir-akhir ini sedang menggeluti masalah wakaf ya. Dan juga sudah banyak mengkoleksi buku-buku yang antum sudah tulis yang mulai umur yang kedua, itu Kitab Kontemporer, Dunia Maklar, Riba Taku dan lain-lain. Itu juga dari konten-konten yang sudah antum buat ya dari YouTube dan lain-lain. Ada beberapa hal berkaitan dengan wakaf ini, Ustaz. Kami sudah ikut pelatihan bersama dengan BWI dengan adanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu. Ada satu istilah yang mungkin kami ingin konfirmasi ke antum, ada istilah dari mereka WUS ini. WUS-nya bukan yang sedang viral sekarang, jadi wakaf uang sementara. Jadi analoginya begini Ustaz, masalah misalnya dari pihak yayasan itu membutuhkan gedung sekolah. Kemudian yayasan tersebut membuat lembaga wakaf. Nah, lembaga wakafnya ini kemudian dari pihak yayasan itu mereka mengatakan kepada wali-wali santri atau wali-wali murid bahwa mereka harus membayar misalnya uang pangkal masuk SD misalkan 10 juta. Kemudian ditarik oleh pihak sekolah tersebut atau yayasan yang mendirikan sekolah tersebut 15 juta. Dengan akad yang 5 juta itu adalah wakaf uang sementara, nanti akan dikembalikan setelah mereka 6 tahun lulus gitu. Jadi nanti itu dikumpulkan dengan jumlah santri dan kemudian oleh pihak yayasan diberikan kepada lembaga wakaf milik dari yayasan tersebut. Nah, kemudian oleh lembaga wakaf ini dijadikan sebagai wakaf produktif. Nah, mereka bangun sekolah, kemudian sudah jadi dari dana itu, kemudian itu dijual ke pihak yayasan itu, pihak sekolah itu. Ya, sebagai bentuk marginnya berarti ini sebagai bentuk wakaf produktif. Misalnya selesai 100, 200, 300 juta, kemudian dijual oleh pihak lembaga wakaf lebih daripada itu. Nah, kemudian berdasarkan kesepakatan mereka akan kembalikan sesuai dengan margin yang disepakati oleh pihak yayasan. Nah, yang begini apakah ini diperbolehkan? Yang pertama. Yang kedua, untuk penggalangan dana wakaf itu sendiri mungkin marak ada beberapa metode yang mungkin di tempat kami itu ramainya dengan menggunakan kupon. Ya, kuponnya ada yang 10.000, 20.000, 50.000, sampai ada yang ratusan ribu, bahkan mungkin ada yang 1 juta rupiah. Nah, ini model kupon seperti ini untuk penggalangan dana wakaf yang tentu saja ini semuanya diperuntukkan untuk wakaf, apakah bisa? Dan mungkin nanti ada semacam pemberian hadiah dari panitia, misalkan ketika diadakan event-event tertentu, apakah itu kajian, apakah itu bazar, ketika pewakafnya mungkin mewakafkan atau mendonasikan hartanya banyak, akan mendapatkan reward dari kami, misalnya tas atau yang lain-lain. Nah, ini apakah begini diperbolehkan juga, Ustaz? Ini yang mungkin kami bisa tanyakan. Syukran jawabannya. Barakallahu fiik. Kalau mengenai skema akadnya yang kami pahami nggak ada masalah. Cuman mungkin kita beda pendapat dalam masalah penamaan saja ya. Karena istilah wakaf secara syar'i itu nggak ada wakaf dikembalikan, Pak. Sebab yang namanya wakaf berarti sudah harus pindah kepemilikan. Maka tidak ada istilah wakaf sementara. Adanya ya wakaf itu selamanya. Maka wakaf tunai atau wakaf uang itu boleh nggak, Pak?
Kalau sementara nggak bisa, nggak ada wakaf sementara. Saya wakafkan tanah ini, silakan dibangun masjid ya. Nanti kalau saya butuh, tak ambil tanahnya. Terus masjidnya gimana? Ya tak bongkar. Saya nggak butuh bangunan masjid. Nah terus minimal berapa lama? Ya sudah minimal 20 tahun. Nanti lebih dari 20 tahun saya ambil. Nah ini wakaf apa-apaan kayak gini. Berarti Anda belum wakaf. Anda hanya meminjamkan lahan untuk dipakai tempat ibadah sementara. Sama halnya ketika wakaf uang. Wakaf uang kalau nanti ada perjanjian akan dikembalikan, ini berarti bukan wakaf uang. Apalagi mohon maaf, jika di situ ada bagi hasil, berarti akadnya bukan wakaf uang tapi investasi. Sehingga kalau tadi disebut 10 juta untuk uang masuk, 5 juta untuk wakaf uang, ini lebih tepatnya investasi. Nah, mungkin investasi ini lebih cocok. Ya, sehingga dari jumlah sekian ratus santri atau sekian ratus siswa, mereka melakukan wakaf atau mereka menderma uang, dah dikumpulkan, dapatlah 1 M, dipakai untuk buka atau membangun sesuatu, sekolah misalnya. Ya, setelah jadi dijual ke yayasan. Yayasan nanti bayarnya secara nyicil. Ya, insya Allah tidak masalah. Dan nanti ketika yayasan nyicil kan berarti ada kelebihan dari nilai modal. Modalnya 1 M dijual 1,2. Nah 200 nanti bisa dibagikan kepada para investor tadi, para wali santri. Nah kemudian untuk penggalangan wakaf diberi kupon sebagai motivasi misalnya. Insya Allah tidak masalah. Motivasi beramal soleh kemudian dikasih hadiah tertentu bagi yang beramal soleh. Ya silahkan. Cuman itu kalau terlalu sering nanti bisa mempengaruhi keikhlasan malah. Maka jadinya motivasinya bukan lebih ke motivasi pahala, tapi lebih kepada motivasi mendapatkan hadiah. Nah itu yang tidak kita sarankan. Wallahu alam. Sama fundraisernya Ustaz. Sama fundraisernya atau influencernya itu biasanya dia membantu menghimpun dana, nanti dapat bonus dari yang dihasilkan dari dana. Ghairu mutamawil, kalau dia dapat fee karena dia sudah bantu melakukan fundraising, kemudian dia dapat fee, boleh, tapi tidak boleh jadikan sebagai sumber pendapatan. Sehingga adanya hanya semacam hadiah, karena dia sudah bekerja kita kasih hadiah. Wallahu a'lam. Baik, kita beralih di chat. Di sini ada Bapak atau Ibu Widi, beliau bertanya, ada orang punya utang sama kita, tapi nampaknya nggak mau bayar, tapi dia jualan, bolehkah kita beli jualan dia, tapi bayarnya dengan memotong utang dia ke kita, atau kita pakai jasa dia terus kita nggak bayar karena mau kita potong dari utang dia, tapi di awal kita nggak bilang kalau kita mau potong utang dia. Di awal nggak bilang. Iya. Ya sebaiknya di awal bilang, saya mau beli ini tapi dibayar pakai utang kamu ya. Insya Allah tidak masalah kalau seperti itu. Tapi kalau di awal nggak bilang, tiba-tiba dia dibilangin, ini akan beresiko bagi dia. Sehingga tidak masalah jika di awal disebutkan. Wallahu a'lam. Baik, ini kita beralih di resen lagi Ustaz. Ada Bapak Budi Arianto sudah ya tadi ya? Sudah. Baik, ada Ibu Desi Ardiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya mau nanya tentang membeli perhiasan emas. Biasanya kalau di tempat saya kan kalau beli, misalnya kita beli emas 10 gram, kita pingin dibikinkan bentuknya sesuai keinginan kita berupa cincin gitu Ustadz. Dikenakan biaya per gramnya 200.000. Jadi total 10 gram itu siap jadi sesuai keinginan kita 25 juta gitu Ustadz.
Nah, terus kita bayar DP dulu 10 juta. Setelah selesai siap nanti perhiasannya, baru kita lunasi dan baru kita ambil. Bolehkah begitu, Ustadz? Berarti DP Anda tidak cukup untuk beli emasnya saja. Iya gitu Ustadz. Dia orangnya minta pokoknya terserah dikasih DP, setelah diambil, setelah siap nanti baru dilunasi gitu Ustadz. Harga emasnya saja berapa? Di Dua- luar harga produksi. 23 juta. Harga emasnya 23 juta. Ya. Nah, maka yang dibayarkan tunai seharga emasnya itu. Oh, kita bayar tunai seharga emas. Tapi Nah, kalau terus kita bayar nanti- seharga emas, Ustadz, dia nggak dikasihkan emasnya ke kita, kita nggak nampak emasnya gitu, boleh Ustadz? Ya, mungkin bisa wakil menerima itu terus dititipkan ulang ke dia. Berarti nggak, maksudnya kan saya pergi sendiri ke toko emasnya, biasanya kan berapa 10 gram 23 juta, ongkosnya 2 juta, jadi 25 juta. Setelah siap kita baru nampak bentuknya Ustadz. Apa kita harus terima dulu emasnya yang 10 gram tanpa? Iya. Berarti saat transaksi emasnya nggak datang. Nggak, belum. Kita di toko Nggak emas dihadirkan. nggak dihadirkan. Ya, nggak bisa kalau kayak gitu. Oh, berarti kita harus ambil emas mentahnya dulu ya Ustadz? Ya, dia sediakan nih ada emas 20 gram. Kau bayar setengahnya. Nah, itu bisa. Oh, bayar sesuai yang kita mau beli gitu, 10 gram itu Ustadz? Ya. Ini ada emas 20 gram, kau bayar. Itu bisa. Gitu? Ambil dulu ya Ustadz emasnya, terus baru kasih ke dia. Iya, jadi emas lantaknya dipotong dulu. Ini berapa ini? Ditimbang. Oh, 10 gram. Jadi kau bayar 10 gram. Baru setelah itu kita bayar, emas kita terima, kita kembalikan ke dia, tolong buatin kalung, tolong buatin cincin, tolong buatin ini, silahkan. Oh gitu. Syukran Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiik. Baik. Masih di resen ada satu peserta, ada Bapak Didit Romadoni. Silakan untuk open mic ya. Silakan Pak Didit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Mohon izin terkait kerjasama Ustadz, kerjasama dalam investasi. Jadi saya mengikuti investasi domba Ustadz. Nah, ya saya kepengen belajar lebih dalam lagi aja terkait mekanismenya, apakah ini diperbolehkan atau tidak. Terkait karena kan memang saya juga pernah mempelajari ada yang seperti investasi-investasi yang apa, titip uang yang bagi hasil itu ya Ustadz. Ada yang kita tahu bahwa ternyata pendapatannya itu adalah muterin uang dari orang-orang investasi tersebut gitu ya Ustadz ya. Yang ya berarti kan memang itu jelas tidak diperbolehkan. Nah, ini yang titip domba ini menyatakan bahwa memang adalah syariah, titip domba syariah yang memang penjualannya bagi hasil 30%, 70%, 30% untuk pemilik modal, 70% pengelola dan seterusnya. Maksud saya, apakah ini ada potensi juga yang sebenarnya, karena kan ini makin berkembang nih, yang nitip banyak juga nih apa investornya. Apakah ini juga ada arah misalnya untuk memutar dari uang investor, atau seperti itu untuk mempelajarinya gimana ya Ustadz, untuk membedakannya bahwa ini memang jelas bahwa dibolehkan atau tidaknya. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua terkait mohon izin Ustadz, mungkin ini sedikit berbeda pertanyaannya terkait tema sholat Jumat Ustadz. Jadi di tempat saya ini, tempat saya tinggal baru ini, domisili baru ini ada setelah sholat Jumat itu ada sholat zuhur lagi ya Ustadz ya. Nah, sebetulnya saya juga sebelumnya belum pernah terpapar hal ini, karena yang saya ketahui juga dari materi Ustadz yang pernah saya dengar itu, sholat Jumat itu yang penting sebelum sholat khotib naik mimbar, kita harus sudah hadir dan wajib mendengarkan, maka sama halnya dengan pahala 2 rakaat, dan setelah itu 2 rakaat selanjutnya adalah sholat Jumat. Nah, tapi ini ada yang memang habis sholat Jumat ternyata sholat jemaah lagi untuk
zuhurnya Ustaz. Yang hal seperti ini yang dibenarkan yang seperti apa? Apakah kehati-hatian yang untuk sholat zuhur itu adalah dibenarkan, bahwa kehati-hatian untuk Jumatnya tidak maksimal segala macam, akhirnya Baik. zuhur atau seperti apa? Itu yang kedua. Terus yang ketiga Ustaz, Cukup, saya cukup juga Bapak. pernah mendengar terkait pernyataan seorang ustadz yang menyatakan program asuransi BPJS kesehatan itu haram karena sifatnya goror. Nah, itu mohon penjelasannya Ustadz untuk mencerahkan saya untuk lebih berhati-hati terkait 3 hal tersebut. Mungkin terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dahulukan yang Jumatan aja ya. Baik. Pertama, bahwa model seperti yang Bapak ceritakan tadi, mengulang sholat duhur setelah Jumatan, itu baru ada belakangan. Sehingga dulu nggak pernah dikenal demikian. Terus dari mana kok seperti ini muncul? Nah, ternyata salah satu di antaranya adalah ini pendapat mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah, ulama belakangan dari kalangan Syafi'iyah. Sebagian di antara ulama Syafi'iyah punya prinsip al-jum'atu liman sabaqa. Jumatan yang sah itu bagi siapa yang duluan. Sehingga kalau dalam satu tempat ada lebih dari satu Jumatan, apalagi kita kadang mendengar sahut-sahutan, ya, suara khatib, sehingga di satu tempat ada lebih dari satu Jumatan, maka siapa yang duluan itu yang sah, sisanya tidak sah. Nah, karena nggak jelas dari sekian masjid ini siapa yang duluan, wah nggak jelas sih. Di sini ada 5-6 masjid, tapi yang duluan kita juga nggak niteni. Maka sebagai kehati-hatian dijadikan batal semua Jumatannya, terus mengulangi salat duhur. Tapi ini diingkari oleh banyak ulama dan mereka menegaskan bahwa ini hanyalah pendapat ulama Syafi'iyah belakangan. Dulu tidak ada demikian. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah ya. Pertanyaan berikut. Yang panjang tadi tentang apa tadi? Yang pertanyaan pertama terkait dengan Investasi domba Ustadz, izin Ustadz. Investasi ya, domba. Domba, ya Allah. Ya. Investasi domba ya, saya sempat tulis tadi. Ya enggak ada masalah Pak investasi domba. Cuman tadi titik masalahnya di bagian mana Pak? Izin Ustadz terkait apa namanya pengelolaan keuangannya Ustadz. Maksudnya keuangan yang saya sampaikan tadi bahwa ada kehati-hatian sebelumnya kan ada pernah terpapar investasi yang sebenarnya pengelolaannya itu keuntungannya dari investor lain gitu Ustadz, muterin uang yang ada aja gitu. Ya, model money game. Ya betul. Nah terkait yang ini nih seperti apa melihatnya bahwa ini nih benar-benar syariah atau sebenarnya juga memutarkan uang itu karena memang investor di domba ini makin lama makin banyak gitu Ustaz. Itu seperti apa? Gitu. Kalau kelasnya terlalu besar Pak, bahkan sampai skala nasional, mungkin perlu dicurigai. Sehingga ada di mana-mana merek itu ada. Mungkin perlu dicurigai. Dan domba tidak lebih mudah daripada tanaman ya. Seperti kemarin ya. Pohon jati apa? Ya jati, atau di daerah Jawa Timur ada tokek itu, investasi tokek. Jatinya itu jati kecil, nanti usia sekian dipanen. Oh itu kan besar-besaran. Sekali investasi 3 juta. Siapa yang berhasil ngajak temennya, maka nanti dia mendapatkan 1 juta per orang. Akhirnya dia berpikir, saya bisa invest 3 juta, saya akan cari 3 orang nutup. Karena per orang dapat 1 juta. Nah ternyata 1 juta itu dari mana? Dari 3 juta yang dibayarkan tadi dikembalikan ke dia 1 juta. Ya. Akhirnya orang berlomba-lomba cari orang lain. Semakin banyak makin bagus. Invest untuk apa? Bibit jati. Saya bayangin, ini lahannya ada di mana? Ditunjukkan, ini fotonya ini jatinya. Ya itu foto jati kan banyak di tempat kita. Jadi kamu jangan tertipu dengan foto seperti itu.
Sehingga dia lahannya ada di mana. Kalau sampai ribuan orang, maka dia bisa meraup keuntungan dalam jumlah banyak dengan cara menipu dan manipulasi. Nah, saya nggak tahu invest domba apakah seperti itu. Kalau iya, tidak ada kondisi real domba yang bisa dilihat, Bapak jangan ikut. Karena itu adalah investasi bodong. Hanya memanfaatkan dana dari masyarakat untuk diberi fee bagi orang yang mereferensikan. Wallahu alam. Baik. Terkait dengan BPJS, Bapak bisa lihat di channel ANB. Baik, nanti untuk BPJS silahkan tonton di channel ANB ya. Sebulan kemarin sudah kita bahas, Ustaz. Baik, sepertinya cukup, Ustaz. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Aminul Bait yang sudah membersamai kita di sesi kali ini. Insya Allah dalam waktu dekat bersama Ustadz Muhammad Abu Rifai pada hari Jumat lusa kita akan live sesi yang kelima, dan pekan depan juga insya Allah bersama Ustadz Aminul Bait untuk sesi yang terakhir tanya jawab. Kemudian malam ini adalah terakhir untuk ujian pekan keempat ya. Input nilai, silakan teman-teman untuk yang belum mengerjakan ujian pekan keempat silakan mengerjakan. Dan insya Allah nanti ada ujian pekan kelima dan nanti ada ujian akhir. Nanti kedepannya ada ujian akhir dan nanti syahadah akan kita berikan bagi teman-teman yang mengerjakan ujian akhir dengan nilai minimum yang sudah kita tentukan. Silahkan nanti murojaah materi yang sudah kita bagikan, karena pekan ini adalah pekan terakhir yang akan kita membagikan materi, karena saat ini sudah memasuki materi yang ke-26 dari 30 materi yang sudah kita susun. Dan mudah-mudahan yang kita bagikan ini bisa dipelajari dengan baik dan benar, dan kita bisa mengamalkannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.